Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Mediazani dari Agribisnis angkatan 2018 Universitas Jambi kelas J. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu budidaya tanaman rosella. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tanaman rosella, manfaatnya bagi tubuh kita, kemudian dan juga cara-cara budidayanya bagaimana dan juga peluang usahanya. Jangan lupa disimak ya. Semoga bermanfaat. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu tanaman rosella. Jadi, tanaman rosella termasuk dalam tanaman semusim atau tanaman yang mengalami masa produksi hanya satu kali saja. Kemudian, tanaman ini tumbuh maksimal pada daerah yang beriklim tropis dan juga subtropis. Tanaman rosella tersebar merata di seluruh dunia. Saat ini terdapat kurang lebih dari 100 varietas dari tanaman ini. Namun, hanya dua jenis saja yang banyak dibudidayakan, yaitu jenis Altissima Webster dan Sabdarifa. Setiap 100 gram bunga rosella ini memiliki kandungan vitamin A dan juga vitamin C sebanyak 260 mg hingga 300 mg. Selain itu, pada bunga rosella ini juga mengandung vitamin B, kalsium sebanyak 7,6 gram dan juga kandungan protein sebanyak 7,6 gram. Jika kita mengonsumsi teh rosella ini sangat baik untuk kesehatan kita semua nih. Kemudian saya akan menjelaskan tanaman jenis Altissima Webster yang banyak dibudidayakan untuk diambil seratnya. Kenapa diambil seratnya? Karena tanaman ini mempunyai kandungan serat yang sangat tinggi, tetapi bunganya tidak dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dikonsumsi. Berbeda dengan jenis Sabdarifa, jenis ini dibudidayakan untuk diambil kelopak bunganya. Warna kelopak bunga jenis ini berwarna kuning atau merah. Bunga rosella dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis olahan, antara lain bahan pembuat sari buah, saus, salad, asinan, jeli, puding, teh, dan sebagainya. Namun, tanaman rosella juga terkenal dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, sudah tahu kan apa itu tanaman rosella? Kemudian saya akan membahas tentang manfaat dari tanaman ini. Tanaman rosella ini sangat banyak memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh manusia. Adapun beberapa manfaatnya yaitu dari berbagai penelitian, ekstrak dari bunga rosella ini mampu menurunkan efek hipotensif pada penderita darah tinggi. Karena tanaman ini mengandung 9,6 mg antosianin yang dapat menurunkan tekanan darah. Nah, dalam daun rosella juga dapat menurunkan asam urat. Kemudian di kelopaknya juga mengandung senyawa fenolik yang merupakan jenis antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas. Nah, di bunganya, bunga rosella mengandung zat yang mencegah kerusakan DNA sehingga dapat mencegah penyakit leukemia dan mampu menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Nah, pada bunga tanaman juga mengandung vitamin C yang tinggi dan sangat bermanfaat untuk dalam program diet untuk menurunkan berat badan serta membantu tubuh untuk melepaskan kolesterol dan lemak yang ada di dalam tubuh. Setelah tahu apa itu tanaman rosella dan manfaatnya, nah saya akan menjelaskan nih bagaimana sih langkah-langkah budidaya tanaman yang ajaib ini. Nah, selain untuk tanaman obat, rosella ini juga dapat menjadi tanaman hias, penghias taman di rumah. Namun, tanaman ini sayang sekali jika hanya digunakan untuk tanaman hias, karena tanaman rosella ini sangat mudah untuk dibudidayakan dan diambil manfaatnya. Nah, cara-cara dalam pembudidayaan rosella ini, yang pertama pembuatan lahan tanam dengan cara menggemburkan tanah dan memberikan pupuk dan melakukan pengapuran derajat keasaman tanah yang kurang seimbang. Kemudian mempersiapkan benih tanaman rosella. Setelah lahan dan benih siap, tanaman benih rosella dengan cara memasukkan 2-3 benih rosella pada setiap lubang tanam. Namun, jika sebelumnya sudah dilakukan pembibitan tanaman rosella, maka dapat dilakukan pindah tanam saja pada saat tanaman telah berkecambah dengan memasukkan 1 atau 2 bibit setiap lubang tanam. Kemudian, setelah proses pemberian benih atau bibit, lakukan pemupukan awal agar hasil yang didapatkan maksimal. Kemudian setelah sudah kita tanam, lakukan penyiraman rutin
dalam satu hari 2 kali penyiraman, yakni pagi dan sore hari. Kemudian lakukan perawatan dengan pemberian pupuk lanjutan dan lakukan penyiangan serta kontrol tanaman apabila terkena hama dan penyakit. Kemudian setelah sudah kita rawat dengan baik, lakukan juga pemupukan susulan menggunakan pupuk urea pada saat tanaman berusia 3-8 minggu. Pada saat tanaman berumur 1-2 bulan, pemupukan dapat dilanjutkan dengan pemberian pupuk NPK dan urea dengan perbandingan 3:4 dengan dosis 10 gram sampai 25 gram setiap pohonnya. Nah, jika hama menyerang, maka hama yang menyerang biasanya sih ulat daun, kutu, belalang. Untuk langkah-langkah menanggulanginya, kita dapat menggunakan pestisida organik yang terbuat dari tanaman sambiloto dan daun mimba. Nah, cara membuatnya dengan mencampurkan 100 gram bahan tadi dengan 1 liter air, kemudian disemprot ke tanaman yang terkena hama. Nah, pada yang terakhir nih, proses pemanenan. Pada proses pemanenan, tanaman rosella dapat dilakukan ketika bijinya sudah tua. Nah, ciri-cirinya gimana sih? Ciri-cirinya ketika kita melihat tanaman rosella tersebut sudah terbuka sedikit bunga rosellanya dan sudah berwarna coklat. Cara memanennya sangat mudah, hanya dengan memetik menggunakan pisau ataupun gunting. Pemanenan dapat dilakukan sebanyak 3 kali dengan selang waktu 1-2 minggu. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang peluang usaha budidaya tanaman rosella. Peluang usaha dari budidaya tanaman ini sangat besar sekali karena masih sedikit orang yang terjun ke dalam bisnis ini. Salah satu keuntungan dari budidaya tanaman rosella ini adalah modalnya yang kecil, kemudian perawatan yang mudah, serta hasil panen tanaman rosella yang sangat banyak memiliki manfaat. Tanaman rosella sudah bisa dipanen antara umur 3-4 bulan dari masa semainya. Untuk setiap 1 hektar lahan dalam kondisi normal dapat menghasilkan 2-3 ton bunga rosella yang masih dalam keadaan segar. Dalam keadaan segar maksudnya beratnya masih normal, belum masuk ke dalam tahap pengeringan. Kemudian untuk harganya dari tanaman rosella ini antara 50.000 sampai 100.000 rupiah per kilogram dalam keadaan kering. Nah, secara umum budidaya tanaman rosella ini sangat menguntungkan. Terlebih pemeliharaannya tidak membutuhkan keahlian khusus. Peluang bisnis ini sangat terbuka lebar untuk kita semua. Hal ini dikarenakan kebutuhan rosella yang terus meningkat di pasaran. Bagaimana teman-teman? Tertarik bukan untuk budidaya tanaman rosella ini? Tanaman ini sangat banyak manfaatnya bagi tubuh manusia. Cara budidayanya pun mudah, tanpa keahlian khusus, bukan? Nah, peluang usahanya juga sangat besar karena permintaan pasar sangat tinggi dan juga pelaku dalam bisnis ini masih sedikit. Semoga bermanfaat dari apa yang saya jelaskan ini. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe.